Salam, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu, apa kabar semuanya? Salam Jumat Agung semuanya. Baik, terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Tuhan, hari memperingati hari kematian-Mu Tuhan, yaitu hari Jumat Agung ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa, kiranya Engkau bersama dengan kami, supaya kami dapat memahami isi firman-Mu ini. Dan Saudara Kudus Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat memahami isi firman-Mu ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nas kita diambil dari Matius 27 ayat 45 sampai dengan ayat 56. Demikian bunyinya. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Segera seorang dari mereka datang, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Namun orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Lihatlah, tabir bait suci terkoyak menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Setelah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepada pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh orang ini anak Allah. Ada juga di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu mereka yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, serta ibu anak-anak Zebedeus. Demikianlah firman Allah, berbahagialah orang mendengarnya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada saat-saat tertentu dalam hidup kita ketika semuanya berubah bukan karena suara yang besar, tapi karena sebuah momen yang tidak pernah bisa dilupakan. Kadang perubahan hidup tidak datang dengan bunyi sangkakala. Ia datang dengan sebuah telepon di tengah malam. Ia datang dengan satu kalimat dari dokter. Ia datang dengan kepergian seseorang yang kita kasihi. Ia datang dengan sebuah kenyataan pahit yang merobek seluruh rasa aman kita. Ada hari-hari biasa dalam hidup manusia, yaitu hari ketika kita bangun pagi, melakukan rutinitas, berbicara dengan orang-orang di sekitar kita, tertawa, bekerja, makan, lalu malam tiba, dan kita tidur kembali. Hari-hari seperti itu datang dan pergi tanpa banyak yang kita ingat. Tapi saudara-saudara, ada juga hari-hari yang tidak pernah hilang dari ingatan. Hari-hari yang membelah hidup menjadi dua bagian, yaitu sebelum itu terjadi dan sesudah itu terjadi. Ada hari ketika seorang anak lahir dan rumah yang tadinya biasa-biasa saja tiba-tiba dipenuhi tangisan yang membawa sukacita. Ada hari ketika seseorang berdiri di altar pernikahan dan hidupnya berubah untuk selamanya. Ada hari ketika seseorang menutup mata untuk terakhir kali.
dan dunia yang kemarin terasa utuh, hari ini terasa kosong. Ada hari ketika kita menerima kabar buruk, lalu sejak saat itu cara kita melihat hidup tidak pernah sama lagi. Dan dalam sejarah manusia, saudara-saudara, ada satu hari yang jauh lebih besar daripada semua itu, yaitu satu hari yang bukan hanya mengubah hidup satu keluarga, bukan hanya mengubah satu bangsa, tapi mengubah arah sejarah manusia. Ada hari yang tampaknya dipenuhi kekalahan, tetapi sesungguhnya penuh kemenangan. Suatu hari yang tampaknya adalah akhir, tapi justru menjadi awal. Satu hari ketika langit menjadi gelap, bumi berguncang, tabir bait suci terkoyak, dan mulut seorang prajurit kafir akhirnya mengucapkan pengakuan yang paling benar. Sungguh orang ini anak Allah. Saudara-saudara, itulah hari yang kita kenang pada Jumat Agung hari ini. Tetapi saudara-saudara, kita harus jujur mengatakan bahwa tidak semua orang mengerti makna Jumat Agung. Mungkin bagi sebagian orang, Jumat Agung hanyalah tanggal merah dalam kalender. Bagi sebagian orang lain, Jumat Agung hanya momen ibadah tahunan, liturgi dan hikmat, lagu-lagu yang pelan, suasana yang sunyi, dan simbol-simbol kesedihan. Bagi yang lain lagi, Jumat Agung hanya dipahami sebagai hari ketika Yesus mati dan berhenti sampai di sana. Padahal, saudara-saudara, jika kita membaca Injil Matius dengan sungguh-sungguh, kita akan menemukan bahwa Matius tidak sedang sekedar melaporkan sebuah kematian. Matius sedang menolong kita melihat bahwa apa yang terjadi Golgota bukan hanya tragedi sejarah. Ini adalah pusat sejarah keselamatan. Ini adalah puncak pewahyuan Allah. Ini adalah titik di mana dosa, di mana penghakiman, di mana kasih dan penebusan, juga pengharapan dan identitas Yesus Kristus bertemu dalam satu peristiwa yang mengguncang langit dan bumi. Saudara-saudara, artinya adalah apa, saudara-saudara? Kalau kita datang ke Jumat Agung hanya untuk merasa sedih, kita belum cukup jauh masuk ke dalam maknanya. Kalau kita datang hanya untuk terharu melihat penderitaan Yesus, kita masih berada di permukaan. Kalau kita datang hanya untuk mengenang bahwa Yesus pernah mati, tapi tidak menyadari mengapa ia mati, untuk siapa ia mati, dan apa artinya bagi hidup kita sekarang, maka kita belum sungguh berdiri di bawah salib. Sebab salib bukan hanya untuk dikagumi. Sebab salib bukan hanya untuk dikenang. Salib bukan hanya untuk diceritakan kembali. Salib harus ditatap sampai hati kita hancur. Salib harus direnungkan sampai dosa kita terbuka. Salib harus dipahami sampai kesombongan kita runtuh. Salib harus diterima sampai kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bayangkan suasana hari itu, saudara-saudara. Yerusalem sedang dipenuhi orang, hari raya sedang berlangsung, aktivitas keagamaan tetap berjalan, orang datang dan pergi, ada yang sedang berdoa, ada yang sedang mempersembahkan sesuatu, ada yang sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi di luar kota, saudara-saudara, di satu tempat bernama Golgota, sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Di sana bukan hanya seorang manusia sedang menderita, di sana anak Allah sedang disalibkan. Tubuhnya terluka, punggungnya sudah koyak oleh cambukan, kepalanya terluka oleh mahkota duri, tangannya terluka oleh mahkota duri, tangan dan kakinya dipaku, napasnya berat, darahnya mengalir, dan orang-orang berdiri memandang. Sebagian memandang dengan kebencian, mungkin sebagian dengan ejekan, sebagian juga
dengan rasa ingin tahu, sebagian dengan kebingungan, sebagian juga mungkin dengan hati yang hancur. Tapi saudara-saudara, hampir semua tidak sepenuhnya mengerti bahwa mereka sedang menyaksikan pusat dari seluruh rencana Allah bagi keselamatan manusia. Yang mereka lihat hanyalah seorang terhukum. Yang surga lihat adalah korban yang sempurna. Yang mereka lihat hanyalah seorang yang kalah. Namun yang Allah nyatakan adalah anak yang taat. Yang mereka lihat hanyalah kematian yang memalukan. Namun yang iman lihat adalah jalan keselamatan yang mulia. Saudaraku yang terkasih, seringkali memang demikian. Manusia melihat dari luar, tapi Allah bekerja di kedalaman. Manusia menilai berdasarkan penampilan, tapi Allah sedang menulis sejarah penebusan. Manusia melihat salib sebagai kehilangan, tetapi justru disitulah kemuliaan anak Allah dinyatakan. Saudara-saudaraku yang terkasih, hal ini penting sekali untuk kita renungkan di ayat di awal khotbah ini. Banyak hal terbesar yang dikerjakan Allah justru muncul dalam bentuk yang tidak segera dikenal manusia. Di Bethlehem, dunia melihat bayi kecil, tapi iman melihat raja yang dijanjikan. Di Nazaret, orang melihat anak tukang kayu, tetapi iman melihat dia yang diutus dari surga. Di Golgota, orang melihat orang yang sekarang, tapi iman melihat anak Allah yang sedang memikul dosa manusia. Maka Jumat Agung hari ini memaksa kita bertanya, apakah kita sungguh melihat Yesus dengan mata iman? Ataukah kita hanya melihat permukaan? Apakah kita sungguh memahami apa yang terjadi di salib? Ataukah kita hanya terbiasa mendengar ceritanya tanpa pernah diguncang oleh kebenarannya? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada alasan mengapa perikop pasal Matius 27 ayat 45-56 begitu kuat. Karena bagian ini bukan sekedar narasi, ini adalah pewahyuan. Matius menyusun peristiwa ini sedemikian rupa supaya kita tahu bahwa kematian Yesus bukanlah kematian biasa. Ketika Yesus mati, langit mulai gelap. Seolah-olah ciptaan sendiri berkabung. Seolah-olah semesta tidak sanggup berpura-pura bahwa ini adalah peristiwa biasa. Seolah-olah terang ditahan karena sang terang dunia sedang masuk ke dalam kegelapan terdalam. Nah, ketika Yesus mati, saudara-saudara, ia berseru kepada Bapa, bukan dengan kalimat yang tenang dan indah, tapi dengan seruan yang mengguncang hati. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebab seruan yang membuka kedalaman penderitaan yang tidak mungkin sepenuhnya kita ukur. Sebuah seruan yang membuat kita sadar bahwa salib bukan tontonan sentimental, tapi tempat di mana beban dosa dunia sedang ditanggung. Ketika Yesus mati, saudara-saudara, tabir bait suci terkoyak. Artinya, sesuatu yang lama sedang diakhiri, dan sesuatu yang baru sedang dibuka. Akses kepada Allah tidak akan pernah sama lagi setelah itu. Ketika Yesus mati, bumi bergoncang dan batu-batu terbelah. Artinya, saudara-saudara, ciptaan merespon karya penebusan. Salib bukan hanya urusan pribadi manusia dengan Allah. Salib adalah peristiwa yang berskala kosmik. Seluruh tatanan lama mulai diguncang. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Yesus mati, kubur-kubur terbuka. Artinya, saudara-saudara, maut mulai kehilangan kuasa. Di tangan peristiwa kematian, justru tanda-tanda kehidupan mulai muncul. Di tengah keheningan, di tengah kehinaan, pengharapan mulai menebus sejarah.
Dan ketika semua itu terjadi, saudara-saudara, seorang kepala pasukan Romawi, orang yang berdiri di sisi eksekusi, orang yang mewakili kekuatan kekaisaran, orang yang mungkin awalnya melihat Yesus hanya sebagai satu narapidana lagi, akhirnya berkata, sungguh orang ini anak Allah. Saudara-saudara, betapa ironis dan betapa dalamnya peristiwa ini. Orang-orang yang merasa dekat dengan agama justru banyak yang menolak Yesus. Orang-orang yang hafal bahasa rohani justru banyak yang tidak mengenalnya. Tapi seorang prajurit kafir, seorang yang ada di pihak penyaliban, justru mulai melihat siapa Yesus sebenarnya. Bukankah ini suatu teguran bagi kita, saudara-saudara? Seseorang bisa lama berada di gereja, tetapi belum tentu mengenal Kristus. Seseorang bisa hafal ayat, hafal liturgi, hafal doa, hafal lagu rohani, hafal tradisi Jumat Agung, tapi hatinya belum pernah sungguh tersungkur di bawah salib. Sebaliknya, orang yang tadinya jauh, yang merasa dirinya tidak layak, yang selama ini tidak tahu banyak tentang agama, justru bisa disentuh Tuhan dan melihat kebenaran yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang terkasih, malam ini bukan kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Saya ini siapa di sekitar salib? Apakah saya seperti orang banyak yang hanya menonton? Apakah saya seperti para pengejek yang dekat tapi buta? Apakah saya seperti orang-orang yang sibuk beragama tetapi gagal mengenal anak Allah? Ataukah malam ini saya mau seperti kepala pasukan itu yang akhirnya tersadar dan berkata dengan jujur, sungguh Yesus adalah anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Jumat Agung bukan hanya membawa kita melihat penderitaan Yesus. Jumat Agung membawa kita melihat hati kita sendiri. Di bawah salib, kepalsuan runtuh. Di bawah salib, topeng rohani terbuka. Di bawah salib, dosa terlihat dalam keburukannya yang nyata. Di bawah salib, kasih Allah terlihat dalam kedalamannya yang tak terukur. Salib, saudara-saudara, adalah tempat di mana manusia tidak bisa lagi berpura-pura. Di sana kita melihat bahwa dosa kita bukan hal kecil. Kalau dosa bisa dibereskan dengan usaha manusia, Yesus tidak perlu mati. Kalau dosa hanya luka ringan, salib tidak diperlukan. Kalau keselamatan bisa dicapai dengan agama, dengan moralitas atau perbuatan baik, maka Golgota tidak perlu terjadi. Tapi saudara-saudara, karena dosa begitu serius, anak Allah harus mati. Dan karena kasih Allah begitu besar, anak Allah rela mati. Karena Jumat Agung menyampaikan dua hal sekaligus yang tidak boleh dipisahkan, yaitu adalah dosa kita lebih berat daripada yang mau kita akui. Dan kasih Allah lebih besar daripada yang berani kita bayangkan. Nah, di salib, saudara-saudara, Allah tidak sedang bermain-main dengan dosa. Tapi di salib juga Allah tidak membuang orang berdosa yang mau datang kepadanya. Di salib keadilan Allah berdiri tegak. Dan di salib kasih Allah mengalir tanpa batas. Karena itu saudara-saudara, siapapun kita malam ini, salib berbicara kepada kita. Kepada yang sombong, salib berkata, tidak ada yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kepada yang hancur, salib berkata, masih ada jalan pulang. Kepada saudara-saudara yang bermain-main dengan dosa, salib berkata, lihat betapa mahal harga dosa itu. Kepada orang-orang, saudara-saudara yang putus asa, salib berkata, lihat betapa besar kasih Allah bagimu. Saudara-saudara, kepada yang manusia yang sudah lama jadi orang Kristen, salib berkata
Jangan puas dengan kebiasaan rohani. Lihat lagi siapa Yesus sesungguhnya. Kepada yang merasa paling jauh dari Tuhan, saling berkata, jalan sudah dibuka, datanglah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin ada yang malam ini datang ke ibadah dengan hati yang lelah. Mungkin ada yang sedang memikul pergumulan keluarga. Mungkin ada sedang berperang dengan dosa rahasia. Ada juga mungkin ada orang yang berdosa selama bertahun-tahun tapi belum melihat jawaban. Mungkin ada orang yang merasa Tuhan jauh. Mungkin juga ada orang yang datang dengan iman yang mulai dingin. Mungkin juga ada orang yang datang karena kebiasaan, bukan karena kerinduan. Mungkin ada yang datang dengan luka, dengan kebingungan, dengan air mata yang tidak dilihat siapa-siapa. Saya ingin berkata kepada saudara-saudara, Jumat Agung adalah berita untuk orang-orang seperti kita. Karena di Golgota, kita melihat bahwa Allah tidak menyelamatkan manusia dari kejauhan. Ia masuk ke dalam penderitaan. Ia masuk ke dalam kehinaan. Ia masuk ke dalam kegelapan. Ia masuk ke dalam kematian. Kristus tidak menyelamatkan kita dengan berdiri jauh dari rasa sakit. Ia menyelamatkan kita dengan memikulnya. Ia tidak hanya berbicara tentang kasih. Ia mengucurkan darahnya. Ia tidak hanya mengajarkan pengampunan. Ia menjadi jalan pengampunan itu sendiri. Karena itu saudara-saudara, kita tidak datang malam ini hanya untuk mendengar sebuah kisah lama. Kita datang untuk berdiri di hadapan salib yang hidup maknanya. Kita datang untuk membiarkan firman menembus hati kita. Kita datang untuk memandang Yesus bukan sekedar sebagai tokoh sejarah, tapi sebagai anak Allah yang tersalib bagi kita. Dan disinilah saudara-saudara, kita masuk ke inti tema kita malam ini, hari Jumat malam hari ini. Yaitu sungguh Yesus adalah anak Allah. Ini adalah bukan kalimat biasa, saudara-saudara. Ini juga bukan pengakuan, tapi ini bukan kalimat biasa, saudara. Tapi ini adalah pengakuan. Ini adalah pencerahan rohani. Ini adalah kesimpulan iman yang lahir di bawah bayang-bayang salib. Menarik sekali, saudara-saudara. Pengakuan ini tidak muncul ketika Yesus membuat mujizat memberi makan 5.000 orang. Hal ini tidak muncul ketika Yesus berjalan di atas air. Hal ini juga tidak muncul ketika Yesus menyembuhkan orang sakit. Hal ini juga tidak muncul ketika orang banyak memuji Dia. Pengakuan ini justru muncul ketika tubuhnya terluka, ketika napasnya hampir habis, ketika langit gelap, ketika bumi berguncang, ketika semuanya tampak seperti kekalahan. Mengapa, saudara-saudara? Karena Injil Matius ini ingin kita mengerti bahwa identitas Yesus paling jelas dinyatakan bukan dengan menolak salib, tapi melalui salib. Yesus adalah anak Allah, bukan karena ia turun dari salib untuk membuktikan kuasanya. Yesus adalah anak Allah karena ia tetap tinggal di salib untuk menyelesaikan keselamatan kita. Inilah yang harus kita pahami sejak awal dari khotbah ini. Salib bukan gangguan terhadap identitas Yesus. Salib adalah pewahyuan identitas Yesus. Di salib kita melihat siapa Dia sebenarnya. Di salib kita melihat anak yang taat. Di salib kita melihat kasih yang sempurna. Di salib kita melihat keadilan Allah yang kudus. Di salib kita melihat jalan keselamatan yang dibuka. Di salib kita melihat maut mulai diguncang. Di salib kita melihat bahwa apa yang tampak seperti akhir ternyata adalah awal zaman yang baru. Maka
Saudara-saudara, hari ini, Jumat Agung hari ini, saudara-saudara, sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam teks ini, khotbah hari ini, marilah kita membuka hati kita sungguh-sungguh. Jangan dengarkan khotbah ini hanya dengan telinga, dengarlah dengan hati. Jangan datang ke Jumat Agung hari ini hanya sebagai penonton, datanglah sebagai orang yang membutuhkan juru selamat. Saudara-saudara, jangan hanya berkata, "Ya, saya tahu kisah salib." Biarkan Roh Kudus menolong saudara-saudara berkata, "Ya Tuhan, malam ini, hari ini, aku melihatnya lagi. Engkau benar-benar anak Allah, dan Engkau mati bagiku." Kiranya hari Jumat Agung ini, kita tidak hanya pulang dengan pengetahuan yang bertambah, tapi dengan hati yang bertobat, iman yang diperbaharui, dosa yang diserahkan, air mata yang dijawab oleh kasih karunia, dan pengakuan yang keluar dari lubuk hati kita. Sungguh, Yesus adalah anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada beberapa poin hal yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama adalah ketika langit menjadi gelap, Allah sedang bekerja dalam cara yang tidak terlihat. Di sini kita akan belajar kita akan bahas mulai dari ayat 45 sampai 56. Yang pertama adalah ketika langit menjadi gelap. Saudara-saudara, mari kita kembali berdiri di Golgota. Kita tidak berdiri jauh, kita berdiri cukup dekat untuk melihat, cukup dekat untuk mendengar, cukup dekat untuk merasakan beratnya suasana saat itu. Jam menunjukkan tengah hari, sesungguhnya seharusnya terang, seharusnya juga panas, juga seharusnya jelas, tetapi tiba-tiba langit menjadi gelap. Tidak ada penjelasan manusia, tidak ada pengumuman, tidak ada peringatan. Seolah-olah seluruh ciptaan berhenti dan berkata, "Perhatikan ini." Bayangkan, orang-orang yang ada di sana, mereka mungkin saling memandang. Mungkin ada yang mulai gelisah, mungkin ada yang berkata, "Apa yang terjadi?" Tapi sebagian orang tetap tidak mengerti. Dan disitulah letak tragedinya. Mereka melihat tanda tapi tidak memahami maknanya. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah itu juga sering terjadi dalam hidup kita? Tuhan bekerja bukan memberi tanda. Tuhan mengguncang keadaan, tapi kita tidak mengerti. Kita hanya berkata, "Mengapa hidup saya menjadi gelap? Mengapa ini terjadi? Mengapa Tuhan tidak menjawab?" Padahal mungkin saudara-saudara, di tengah kegelapan itu, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kita sadari. Saudara-saudara, di Golgota, kegelapan itu bukan tanda bahwa Allah meninggalkan dunia. Justru sebaliknya, Allah sedang bertindak secara paling dalam. Di balik kegelapan itu, dosa sedang dihakimi. Di balik kegelapan itu, penebusan sedang dikerjakan. Di balik kegelapan itu, sejarah sedang diubah. Di balik kegelapan itu, keselamatan sedang diselesaikan, yaitu kebenaran besar. Apa yang tampak seperti diamnya Allah seringkali adalah karya terbesar Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kalau malam ini, hari ini, hidup saudara-saudara terasa gelap, jangan buru-buru berkata, "Tuhan meninggalkan saya." Belajarlah dari Golgota. Di tempat paling gelap dalam sejarah, disitulah terang keselamatan dinyatakan. Hal yang kedua yang kita pelajari dari nasi ini adalah ketika Yesus berseru, kita melihat kedalaman penembusan. Nah, sekarang suasana semakin dalam. Di tengah kegelapan itu, ia berseru, bukan pelan, bukan bisikan, tapi dengan suara yang nyaring. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, kalimat ini tidak boleh kita dengar dengan ringan. Ini bukan sekedar ekspresi emosi. Ini adalah jeritan penebusan. Mari kita masuk lebih dalam, saudara-saudara. Pada saat itu mungkin Yesus tidak hanya menanggung rasa sakit fisik, bukan hanya luka, bukan hanya darah, bukan juga hanya paku. Ia sedang menanggung sesuatu yang jauh lebih berat, yaitu dosa manusia. Semua dosa manusia seperti
kesombongan, dosa manusia seperti kebencian, dusta, dosa manusia seperti kecemasan, pemberontakan, juga ketidaktaatan. Semuanya ditanggung kepadanya. Dan akibat dosa adalah keterpisahan kita dari Allah. Maka untuk pertama kalinya dalam kekekalan, Yesus mengalami sesuatu yang tidak pernah dialami, keterasingan dari Bapa. Saudara-saudara yang terkasih, kita sering menganggap dosa ringan. Kita berkata, itu hanya kesalahan kecil. Semua orang juga melakukannya. Tuhan pasti mengerti. Tapi lihat salib. Kalau dosa itu ringan, mengapa anak Allah harus menanggung penderitaan seperti itu? Nah, kebenaran besarnya adalah bahwa salib menunjukkan betapa seriusnya dosa kita. Tapi di saat yang sama, salib juga menunjukkan sesuatu yang lain, yaitu betapa besar kasih Allah. Karena itu, saudara-saudara, Yesus tidak lari. Ia tidak turun dari salib. Ia tidak menghentikan semuanya. Ia tetap tinggal. Mengapa, saudara-saudara? Karena ia menggantikan kita. Saudara-saudara, seharusnya itu adalah kita yang harus disalib. Seharusnya kita yang berkata, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi Yesus mengambil tempat kita. Artinya, Yesus ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan. Maka pada Jumat Agung ini, saudara-saudara, jika saudara-saudara merasa sendiri, jika saudara-saudara merasa tidak dimengerti, jika saudara-saudara merasa Tuhan jauh, dengarlah ini. Yesus sudah masuk ke dalam kesendirian terdalam itu untuk menebusmu. Hal yang ketiga yang kita pelajari adalah ketika manusia salah memahami, kita bisa melihat kekerasan hati manusia. Saudara-saudara, di sekitar salib mungkin ada orang-orang mendengar teriakan Yesus. Tapi mereka berkata, ia memanggil Elia. Saudara, ini tragis. Mereka mendengar tapi tidak mengerti. Mereka dekat tapi buta. Bukankah ini gambaran manusia? Mendengar firman tapi tidak mau berubah. Datang ke gereja tapi tidak bertobat. Mengenal istilah rohani tapi tidak mengenal Tuhan. Dan bahkan lebih parah lagi, mereka menjadikan salib sebagai tontonan. Mari kita lihat apa yang terjadi. Demikian katanya. Saudara-saudara, hati-hati saudara-saudara. Jangan jadikan salib sebagai tontonan rohani. Jangan datang ke Jumat Agung hanya untuk merasakan suasana. Jangan datang ke Jumat Agung hanya untuk menikmati lagu. Jangan datang ke Jumat Agung hanya untuk mendengar khotbah. Tapi hati tetap sama. Saudara-saudara, artinya dekat dengan hal rohani tidak sama dengan mengenal Tuhan. Saudara-saudara, pada Jumat Agung ini, Tuhan tidak mencari penonton. Tuhan mencari orang yang bertobat. Tuhan mencari orang yang percaya. Dan Tuhan mencari orang yang menyerahkan hidupnya. Hal yang keempat adalah ketika Yesus menyerahkan nyawanya, kita melihat kasih yang taat. Artinya, kalau kita bisa baca sini, momen itu mungkin tiba. Yesus berseru sekali lagi. Dan kemudian ia menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, perhatikan. Yesus tidak hanya mati, tapi ia menyerahkan nyawanya. Artinya apa, saudara-saudara? Itu bukan kecelakaan. Artinya juga ini bukan kegagalan. Artinya juga ini bukan kekekalan. Namun ini adalah penyerahan diri yang sadar. Bahwa ini adalah ketaatan yang sempurna. Dan ini adalah kasih yang total. Mungkin dunia berkata, kalau engkau anak Allah, turunlah. Tapi Yesus tetap tinggal. Mengapa, saudara-saudara? Karena kasih selalu memilih taat, bukan menyelamatkan diri. Artinya juga, kuasa Allah dinyatakan bukan dengan menghindari penderitaan, tapi dengan setia menjalani kehendak Bapa. Saudara-saudara yang terkasih, ini berbicara kepada kita. Karena kita sering ingin jalan mudah.
Kita sering ingin hidup tanpa salib. Kita juga kita sering ingin ikut Tuhan tanpa pengorbanan. Kita sering hal ini terjadi, tapi Yesus menunjukkan jalan keselamatan adalah jalan ketaatan. Nah, hal yang kelima adalah ketika tirai terbelah, Allah membuka jalan. Nah, di sini kita belajar bahwa saat Yesus mati, sesuatu yang terjadi di bait suci, tirai terkoyak. Bayangkan saudara-saudara, tirai itu tebal, tirai itu sakral, tirai itu memisahkan manusia dari hadirat Allah. Tapi sekarang terbelah, dan bukan dari bawah ke atas, tetapi dari atas ke bawah. Artinya saudara-saudara, ini bukan pekerjaan manusia, ini adalah pekerjaan Allah. Allah sendiri membuka jalan kepadanya. Saudara-saudara, ini luar biasa. Artinya tidak perlu lagi perantara manusia. Artinya hal ini tidak perlu lagi usaha manusia. Artinya juga tidak perlu lagi membuktikan diri. Semua sudah dibuka melalui Yesus. Maka pada Jumat Agung ini, saudara-saudara, yang berdosa datanglah, yang gagal datanglah, yang hancur datanglah, karena jalan sudah terbuka. Hal yang kelima adalah ketika bumi bergoncang, dunia lama sedang diguncang. Artinya bumi berguncang, batu terbelah. Ini bukan efek dramatis, ini adalah deklarasi salib mengguncang dunia. Saudara, Yesus tidak datang hanya untuk memperbaiki hidup kita sendiri. Ia datang untuk mengguncang, ia datang untuk mengubah, ia datang untuk memperbarui. Maka jika kita sungguh bertemu salib, hidup tidak akan tetap sama. Hal yang keenam adalah ketika kepala pasukan berkata, ini adalah puncaknya. Dan akhirnya seorang prajurit berkata, sungguh ia ini anak Allah. Inilah klimaksnya, saudara-saudara. Bukan murid, bukan imam, tapi seorang yang tadinya tidak mengenal Tuhan. Saudara, ini harapan besar. Tidak ada yang terlalu jauh untuk diselamatkan. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah apa respon kita? Apakah kita hanya mendengar atau pada Jumat Agung ini kita hanya berkata, Tuhan, aku percaya, sungguh Engkau anak Allah. Aku bertobat, aku datang kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih, saudara-saudara, kita sudah berdiri cukup lama di bawah salib pada Jumat Agung ini. Kita telah melihat langit menjadi gelap, kita telah melihat Yesus berseru dalam penderitaan, kita juga telah melihat dosa dinyatakan begitu serius. Kita juga telah melihat kasih Allah dinyatakan begitu besar. Kita juga melihat tirai bait suci terbelah. Kita juga telah melihat bumi berguncang, dan kita juga melihat kubur terbuka. Dan seorang prajurit berkata, sungguh, ia ini anak Allah. Sekarang saudara-saudara, tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Yang tersisa hanya satu, respon saudara-saudara. Karena salib tidak pernah netral. Salib tidak pernah hanya menjadi cerita. Salib selalu menuntut keputusan. Malam ini saudara-saudara tidak bisa pulang sama seperti saudara-saudara datang. Saudara-saudara tidak bisa berkata, ya saya mengerti khotbah ini, tapi tidak saudara-saudara. Salib yang menuntut lebih dari pengertian. Salib menuntut pertobatan, salib menuntut iman, salib menuntut juga penyerahan hidup. Saudara-saudara, biarkan saya rangkumkan untuk Anda, untuk saudara-saudara, dengarkanlah ini baik-baik. Jika langit menjadi gelap, itu berarti Allah sedang menghakimi dosa. Jika Yesus berseru, itu berarti Ia sedang menanggung apa yang seharusnya kita tanggung. Jika Ia ditinggalkan, itu supaya kita tidak ditinggalkan. Jika Ia mati, itu supaya kita hidup. Jika tirai terbelah, itu berarti jalan kepada Allah sudah terbuka. Jika bumi berguncang, itu berarti
hidup kita tidak boleh tetap sama. Jika seseorang prajurit bisa berkata, ia anak Allah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tetap tidak percaya. Saudara-saudara yang terkasih, pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah ini benar? Apakah ini masuk akal? Tetapi, apa yang akan saya lakukan dengan Yesus? Ada 3 kelompok orang di bawah salib hari itu. Dan pada Jumat Immanuel Agung ini, saudara-saudara mungkin ada di dalam salah satunya. Orang yang pertama adalah orang yang hanya menonton. Mereka melihat, tapi tidak berubah. Mereka mendengar, tetapi tidak bertobat. Saudara-saudara, janganlah jadi seperti itu. Orang kedua adalah orang yang menolak, yaitu mereka yang mengejek. Mereka keras hati, mereka tidak mau percaya. Saudara-saudara, jangan keraskan hati saudara-saudara hari ini. Dan tipe orang ketiga adalah orang yang akhirnya melihat, yaitu adalah seperti kepala pasukan itu. Ia tidak sempurna, ia bukan orang rohani, tapi ia melihat dan ia berkata, sungguh ia ini anak Allah. Saudara-saudara, Jumat Agung ini, Tuhan memanggil saudara-saudara untuk menjadi orang yang ketiga. Saudara-saudara, mungkin saudara-saudara sudah lama di gereja, tapi belum pernah sungguh percaya. Mungkin saudara-saudara tahu tentang Yesus, tapi belum pernah menyerahkan hidup kepadanya. Mungkin saudara-saudara hidup dalam dosa dan selama ini menyembunyikannya. Mungkin juga Anda lelah, saudara-saudara kosong, saudara-saudara jauh dari Tuhan. Dengarkanlah ini. Yesus mati untuk saudara-saudara. Bukan untuk orang lain saja, yaitu juga untuk dosa saudara-saudara, untuk luka saudara-saudara, untuk pemberontakan saudara-saudara, dan juga untuk kegagalan saudara-saudara. Dan hari Jumat Agung ini, saudara-saudara, ini ia tidak menuntut kesempurnaan saudara-saudara. Ia hanya berkata, datanglah. Ini adalah momen sangat penting, saudara. Jangan lewatkan. Saya ingin saudara-saudara berhenti sejenak. Jangan lihat kanan kiri. Jangan pikirkan orang lain. Ini antara saudara-saudara dan Tuhan. Pertanyaan besar malam hari ini adalah, apakah saudara-saudara mau bertobat? Apakah saudara-saudara mau percaya kepada Yesus? Apakah saudara-saudara mau menyerahkan hidup saudara-saudara kepadanya? Kalau jawabannya iya, janganlah tunda, saudara-saudara. Saya ingin mengundang saudara-saudara dengan sungguh-sungguh. Jika saudara-saudara sadar, saudara-saudara berdosa, jika saudara-saudara rindu diampuni, jika saudara-saudara ingin hidup baru, jika saudara-saudara ingin hidup kembali kepada Tuhan, dan jika saudara-saudara ingin berkata, Tuhan, aku percaya, datanglah. Jangan tunggu sempurna. Datang dalam keadaan apa adanya. Jangan takut. Salib sudah membuka jalan. Jangan ragu, karena kasih Allah sudah dinyatakan. Saudara-saudara, berdoalah berdemikian. Tuhan, dengan perlahan, Tuhan Yesus, hari ini aku datang kepadamu. Aku sadar aku berdosa. Aku tidak bisa menyelamatkan diriku. Tapi aku percaya Engkau mati bagiku. Engkau menanggung dosaku. Aku bertobat. Aku meninggalkan hidup lamaku. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ubahlah hidupku mulai hari ini sampai selamanya. Demikianlah saudara berdoa. Saudara-saudara yang terkasih, jika malam ini saudara-saudara sungguh percaya, maka hidup saudara-saudara tidak akan pernah sama lagi. Karena dosa saudara-saudara sudah ditanggung. Jalan sudah dibuka. Kasih sudah dinyatakan. Dan keselamatan juga sudah diberikan. Maka sekarang saudara-saudara, katakan dengan iman, dengan hati, dengan seluruh hidup. Sungguh Yesus adalah anak Allah. Karena apa yang terjadi di Golgota, saudara-saudara,
takkan hanya bukan hanya mengubah sejarah, itu hanya mengubah hidup saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkaulah bersama dengan kami Tuhan, supaya firman-Mu hari ini, pada Jumat Agung ini Tuhan, kami percaya selalu kembali kepadamu ya Tuhan. Kami orang berdosa ini Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Kami yakin di salib-Mu Tuhan, semuanya sudah Kau selesaikan dan Kau mau berkorban untuk dosa-dosa kami Tuhan. Tuhanlah Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.